A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, ini bab. Waqala, dan berkata siapa Abu Bakar ibnu Abi Dunya, Hadatsana Al-Qasim ibnu Hashim, hadatsana Sofwan bin Shalih, hadatsana Rawat bin Al-Jarrah. Al-Asqalaniyu hadatsana Al-Auza'iyu an Harun ibni Dhi'abin an Anasin, qala berkata Anas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu masuk siapa ahlul jannati ahli syurga, masuk al jannata pada syurga. Jadi ahli syurga nanti mereka di syurga keadaannya yaitu ala tuli Adam, ala atas tuli tingginya Adama, Nabi Adam. Berapa tinggi Nabi Adam? Sittina zira'an, sittina 60, zira'an hasta atau zira'. Bidhira'il malaki, dengan hastanya malaikat. Masya Allah. Jadi ahli surga nanti tinggi, semuanya sama tingginya, yaitu seperti tingginya Nabi Adam, kira-kira 60 hasta. Hastanya malaikat. Masya Allah, tinggi. Orang hasta kita saja 60 itu udah sekitar 30 meter. Ini zira'nya malaikat ya. Kemudian ala husni, atas gantengnya Yusuf, Nabi Yusuf. Gantengnya ahli surga itu seperti gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu oleh Allah diberi keutamaan ganteng itu separuh. Nah, sepertiganya itu diberikan Nabi Muhammad, sepertiga lagi dibagi seluruh manusia. Dan yang paling banyak dari sepertiga itu yang mendapat ganteng ya daerah-daerah dekat kelahirannya Rasulullah sana. Kalau kita lihat baik prianya, wanitanya, Masya Allah, golek wong elek itu angel. Wa ala miladi, dan atas umurnya Isa, Nabi Isa, yaitu salasin 3 wa salasina, dan 30 sanatan tahun. Umurnya seperti umurnya Nabi Isa, yaitu 33 tahun. Nah. Wa ala lisani, dan atas lesannya, artinya bahasanya, Muhammadin, Nabi Muhammad, bahasa Arab. Jurdun, bersih. Wah, dari surga itu nggak ada yang dekil, dakian itu nggak ada. Sak ketek-keteknya itu bersih di surga itu, Masya Allah. Murdun, ganteng, bersih, ganteng. Ya tadi coba gimana, gantengnya kayak Nabi Yusuf ya. Mayyah, ya. Mukakhalun, bercelak mereka, bercelak. Semua laki-laki di surga bercelak. Masya Allah. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa mereka ahli surga itu tingginya seperti Nabi Adam, yaitu 60 hasta, gantengnya seperti Nabi Yusuf, umurnya seperti Nabi Isa, yaitu 33 tahun, bahasanya, komunikasinya, yaitu dengan bahasa Nabi Muhammad. Wah iya. Ya nanti kalau kita masuk surga ya nggak usah kursus dulu bahasa Arab, otomatis. Nah, jadi kalau udah masuk surga otomatis nanti tingginya kayak Nabi Adam,
gantengnya kayak Nabi Yusuf, umurnya 33, walaupun sekarang umurnya sudah 60, ada yang 70, nanti kalau mati dalam keadaan iman akan dibikin muda umurnya 33. Kemudian mahir dengan bahasa Nabi Muhammad. Masya Allah. Kondisinya bersih, ganteng, bercelak semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya, kita jamaah Samhan ini, kita semuanya nanti masuk surga. Untuk itu mari sama-sama kita terus semangat ya, beribadah sesuai dengan apa yang sudah kita kaji, yaitu dari Quran dan hadis ini. Jangan sampai sudah lama ngaji di Radio Samhan, tapi amalannya masih belum bisa meninggalkan amalan-amalan dulu sebelum ngaji. Masih saja sholat juga masih saja seperti dulu sebelum ngaji. Lah piye? Masuk surga apa tidak? Ya, kalau ingin masuk surga ya dirubah. Ya. Dirubah sesuaikan dengan Quran dan Al-Hadis gitu loh. Selanjutnya bab kumusi, bajunya ahlil jannati ahli surga. Nah, sekarang akan membahas bajunya ahli surga itu seperti apa itu. Masya Allah. Kita nggak usah mikir baju nanti masuk surga itu sudah siap semuanya, baju sudah tinggal pakai. Nah. Hadatsana Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman ad-Dastaqiyu. Hadatsani Abi an Abi Sufyan, yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Taimin. Hadatsana Atiyah ibnu Sulaiman Abul Ghaifi an Abi Abdurrahman Al-Qasim bin Qasim Ad-Dimashqi an Umamah annahu, sesungguhnya Umamah sami'ahu, mendengar siapa Abdurrahman pada Umamah, yuhaditsu, bercerita siapa Umamah, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala bersabda, inna kumuso, sesungguhnya bajunya ahlil jannati, ahli surga, lata bedu, niscaya tampak, min ridwanillahi, karena ridhonya Allah. Jadi ahli surga mereka tampak memakai baju itu karena semata-mata ridhonya Allah. Ya. Buktinya Mbah Adam ketika itu dia melanggar, ya, karena melanggar berarti kan tidak mendapatkan ridhonya Allah. Jadi begitu dia melanggar, memetik buah khuldi itu, pohon khuldi, langsung tampak auratnya. Karena ridhonya Allah lepas, nggak ada ridhonya Allah. Langsung, auratnya langsung tampak, tanpa berbusana. Nah, maka ceritanya, begitu melanggar kan tampak auratnya, langsung Mbah Adam dan Ibu Hawa menganyam daun-daun pohon di surga untuk sekedar menutup auratnya, kan begitu. Wa inna sahabata, dan sesungguhnya awan, latamurru, niscaya lewat apa awan, bihim, dengan mereka, ahli surga. Nah, nanti di surga itu ada awan yang lewat kepada mereka ahli surga. Fatunadihim, memanggil apa awan kepada mereka. Loh, awan bisa ngomong. Jadi begitu awan, segumpal awan lewat terus ngomong, ya ahlal jannah, hai ahli surga. Madza, apa sesuatu, turiduna, yang menghendaki kalian, an umtirakum, bahwa memberi hujan aku kepada kalian, hatta, sehingga, innaha, sesungguhnya awan, latum tiruhum,
menghujani apa awan kepada mereka ahli surga, al-kawaiba pada beberapa bidadari. Loh, hujan bidadari. Al-atrob yang setel-setel atau yang serasi-serasi atau yang kempet-kempet. Kemudian lebih lanjut Nabi menjelaskan sesungguhnya nanti di surga itu ada segumpal awan yang lewat kepada mereka ahli surga. Lalu segumpal awan ini memanggil, "Hai ahli surga, kalian mau saya hujani apa?" Karena bingung ahli surga itu, mau apa sudah ada. Ini sudah ada, ini wis enek kabeh. Yes, pol-pole akhirnya awan itu memberi hujan hujan bidadari, ketebak-ketebuk-buk. Hujan bidadari yang Masya Allah itu, yang kempet-kempet, yang serasi ya. Wah, pokoknya lah susah diomongin. Ya Allah, besok di surga itu ada hujan bidadari Bapak Ibu, Masya Allah. Tinggal nyomot. Itu bonus itu, ada hujan bidadari. Berikutnya, ini babnya cukup panjang dan sepertinya sudah beralih ke cerita tentang neraka. Nah, jadi cerita selanjutnya yang akan menceritakan tentang akhirnya ahli neraka masuk surga, jahannamiyin namanya. Jadi orang yang paling terakhir, penghuni terakhir ya, yang keluar dari neraka, juga yang terakhir masuk ke dalam surga. Bagaimana ceritanya? Nah, insya Allah di kajian berikutnya nanti. Okay? Kalau kita kaji sekarang nanti nggak bisa kelar karena cukup panjang ceritanya. Ya, wow, cukup panjang. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita mendapatkan cerita-cerita tentang surga ini ya, akan menambah semangat kita semuanya untuk beribadah. Loh, apa kaitannya dengan ibadah? Loh, karena ibadah inilah yang akan membawa kita masuk surga, amalan ibadah kita. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, ya. Kita harus rajin semangat ibadah. Nah, ibadah itu ya banyak, ya ngaji, ya amal soleh, sedekah, infak, pokoknya semua di situ yang baik-baik yang diperintahkan oleh agama itulah surga. Ya, jadi pokoknya amalan-amalan yang baik itu adalah surga. Maka orang iman selalu dipanggil oleh Allah dibarengi dengan soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat, kan begitu. Nah, amal yang baik itu ya pokoknya yang baik, kita ibadah, semua yang baik-baik itu namanya ibadah. Namun yang utama, yang pokok ibadah itu ya sesuai yang diwajibkan di dalam Quran hadis. Jadi ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib inilah yang menentukan surga kita. Yang sunnah-sunnah ini menambah derajat tinggi surga kita. Ya, wajib ini ya termasuk syarat-syarat yang menentukan kita masuk surga. Seperti berjamaah, ini syarat. Ya, syarat mutlak yang menentukan kita masuk surga. Tanpa itu no way, ya. Kita tidak akan bisa masuk surga. Man aroda buhbuhatal jannati fal yalzamil jamaah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.